Oke, gimana Hokis dan Dokis di PDI itu coba? Eh, jelasin dulu. Hokis apa, dokis apa detail. Oke, jadi kalau asal mula istilah ini persisnya saya nggak tahu ya, mungkin harus buka Oxford Dictionary dan seterusnya. Hawkish itu asal katanya hawk. Hawk itu elang, keras ya. Dovish itu asal katanya dove, merpati, Ya. lembut, lunak, kira-kira begitu. Jadi hawkish itu menggambarkan orang-orang yang sikapnya keras, dovish itu yang menggambarkan sikapnya itu lunak gitu. Nah, kalau cerita mengenai mengenai serangan Amerika kepada Irak misalnya, ya Rumsfeld, Dick Cheney segala macam itu adalah orang-orang yang hawkish karena mau nyerang Irak, mau menghancurkan Saddam Hussein. Tapi kalau Colin Powell dia tidak menghancurkan itu gitu. Dia bilang musuh kita itu ada di gua-gua di Afghanistan itu. Musuh kita tuh teroris. Kenapa yang diserang negara yang namanya Irak? Kenapa yang diserang namanya siapa? Saddam. Nah, hawkish ini berteori bahwa Saddam itulah yang ngemong gitu ya, dan sudah menjalin komunikasi dengan para teroris ini gitu. Kurang lebih yang mendukung lah para teroris. Jadi kalau menghancurkan Saddam juga sebetulnya menghancurkan ini. Walaupun di film itu juga sebetulnya Dick Cheney ketika memberikan penjelasan, itu banyak penjelasan yang latar belakangnya adalah minyak. Bahwa sepersekian minyak dunia itu ada di wilayah ini. Lah, Amerika penduduknya 5%, menggunakan energi 25% energi dunia. Kita nggak boleh kehilangan akses terhadap sumber energi dunia. Letaknya di mana? Nih Eurasia ini. Soviet, Irak, Iran segala macam. Nah, Iran ini musuh kita. Sebelahnya siapa? Irak. Kalau kita ambil Irak berarti kita bisa ikut kontrol Iran. Jadi sebetulnya memang yang menginginkan penyerangan kepada Irak itu analisanya bukan cuma sekedar masalah terorisme, tapi juga berkaitan dengan kepentingan yang lain, sumber daya gitu. Di situ kalau nggak salah Colin Powell atau siapa yang ngomong, memang lo di sini dasar lo ya pedagang minyak, ya gitu akhirnya. Iya, karena akhirnya lu balik lagi bahwa lu itu adalah pengusaha ladang minyak. Komutnya Halliburton waktu itu. Penyerangan Hasto terhadap Pak Jokowi ini juga bukan semata-mata ideologis dong. Yang cerita jauh-jauh begitu harus orang dalam. Ya kan, anggap aja. Harus yang menjawab begitu. Anggap aja Dick Cheney-nya berteori Iya. barusan. Iya. Kita menyimpulkan Dick Cheney-nya ya Hasto, ya kan? Rumsfeld, Colin Powell. Dick Cheney-nya itu ya Rumsfeld, Dick Cheney-nya dan Rumsfeld-nya itu ya Hasto. Iya, iya. Dan misalnya dan produk derivatifnya Madian macam-macam ya. Iya. Yang Colin Powell ya Mbak Puan. Iya, iya. Ya yang memang pertama tentu tahu adalah yang di dalam ya. Hadirin ya. Kita ini kan hadir out. Hadir out. Hadir di dalam, hadir di luar. Iya, muktamir out. Ya, yang bisa kita katakan kalau bicara PDI Perjuangan bahwa setelah Bu Mega itu ada dua tokoh. Yang pertama Puan, yang kedua Nanan. Nah, dari dua tokoh itu, kalau saya kan dari jauh-jauh hari sudah berteori bahwa Bu Mega itu sebetulnya ingin memberikan peran yang berbeda kepada dua orang tersebut. Jadi ingat Jeb sama George Bush. Jadi Bu Mega itu mau memberikan ruang atau peran kepada Mbak Puan sebagai pejabat pemerintahan, tapi ketua partai itu adalah Mas Nanan. Oke. Nah, George Bush senior merasa yang mirip dengan dia itu adalah Jeb. Dia merasa mirip dengan Jeb. Jeb itu mirip dengan dia gitu. George itu nggak mirip gitu. Nah, jadi ya mungkin Bu Mega merasa yang mirip dengan dia itu adalah Mas Nanan. Lebih ideologis ya kan. Terus lebih punya sikap. Lebih daripada itu mungkin ingin semacam mengkompensasi atau bela rasa kepada Nanan yang ketika ada Pak Taufik Kemas masih hidup, banyak memberikan peran atau ruang kepada Puan Maharani gitu. Jadi istilahnya mengejar ketertinggalan secara politik gitu. Nah, kalau saya menilai Pilpres 2024, ini balik lagi kan, orang kan punya banyak tafsir nih mengenai kenapa Bu Mega mengajukan Ganjar kan ketimbang Prabowo misalnya. Ya salah satu alasannya bahwa pertama sebagai ketua PDI tentunya ingin agar presidennya PDI lagi. Iya. Kalau Pak Prabowo kan Gerindra kan. Iya. Jadi mengamankanlah apa-apa yang sudah akses yang sudah dipunyai sekarang ini, selama 10 tahun ini
ke 5 tahun ke depan. Bahkan mungkin dengan porsi yang lebih besar lagi gitu. Karena PDI dan Bu Mega di zaman Pak Jokowi itu merasa banyak hal yang nggak diakomodasi gitu. Iya, Ganjar adalah produk pembelajaran dari 10 tahun PDI sama itu, Jokowi ya. iya. Yang merasa memiliki ternyata kok nggak memiliki Iya. kurang lebih. Dan memang kita lihat ya bagaimana Mas Ganjar kan lebih seperti dikunci ya dalam proses-proses pencalonan Pilpres kali ini gitu. Mungkin belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang 10 tahun itu. Yang kedua, ingin mendapatkan kotel efek bagi PDI Perjuangan. Supaya suara PDI Perjuangan naik lagi dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Tapi yang tidak dikatakan atau tidak disampaikan, tapi menurut saya, ini teorinya saya ya, bisa salah nih, konon nih ya. Jadi konon, mohon maaf, jangan disalahkan kalau ada konon. Bahwa sebetulnya Bu Mega menyiapkan semacam backingan politik bagi Nanan, kalau nanti Nanan menjadi ketua PDI Perjuangan berikutnya. Gitu. Kenapa perlu backingan politik? Karena berbeda dengan Puan, Nanan selama ini nggak pernah memegang jabatan publik. Kalau Mbak Puan itu jadi anggota DPR sekian tahun, jadi menteri sekian tahun, Menko sekian tahun, jadi ketua DPR sekian tahun, jadi ketua DPP bidang politik sekian tahun. Nah, Mas Nanan tuh hanya punya jabatan di partai politik, tapi tidak pernah menduduki jabatan publik seperti Mbak Puan. Yang kedua, Mbak Puan itu banyak keluar, ketemu dengan tokoh-tokoh, acara-acara nasional maupun lokal. Mas Nanan hampir nggak pernah kita lihat. Kalaupun misalnya muncul di acara Rakernas, biasanya lebih kepada duduk lalu mendampingi ibu ke panggung kan, berangkat, turun kan begitu kan. Kalau Mbak Puan kan pidato, misalnya kayak kemarin acara Rakernas terakhir itu di penutupan sikap politik yang membacakan Mbak Puan. Gitu. Jadi dengan sosok seperti ini memang dirasakan bahwa secara politik paling tidak ya mungkin di dalam juga itu tidak sekuat Mbak Puan gitu loh. Karena nggak cukup kuat maka harus diberikan dukungan politik yang kuat. Dukungan politik yang paling kuat itu datang dari presiden terpilih. Gitu. Itu teori saya ya. Paling tidak 3 alasan kenapa Bu Mega mengajukan Mas Ganjar gitu. Nah, dari sisi Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi ngelihat siapa yang paling komit dengan agenda Indonesia Maju. Antara Ganjar dengan Prabowo kan gitu. Yang kedua, dalam proses-proses politik yang terjadi, siapa yang punya atau memberikan akses lebih besar kepada Pak Jokowi. Kalau dengan Mas Ganjar ada Bu Mega. Yang terjadi malah makin hari malah aksesnya seperti makin ditutup kan. Nggak tahu kapan Mas Ganjar akan dideklarasikan. Jangan lupa lo balik lagi. Tiba-tiba baru dikasih tahu hari itu juga. Ya kan? Itu benar tuh ya? Ya memang begitu ceritanya. Jadi besok diumumkan, paginya baru dikasih tahu. Sementara beliau udah pulang ke Solo. Kalau dengan Pak Prabowo, ya Pak Jokowi langsung komunikasinya. Nggak ada perantara lagi. Atau bahkan tidak ada penghalang gitu. Perantara ini kan mengantar kan. Yeah. Tapi kalau ya perantara aja repot, apalagi kalau penghalang kan makin repot lagi. Gitu. Jadi akhirnya Bu Mega dengan Pak Jokowi keputusannya atau pilihannya mengenai siapa yang akan menjadi penerus sebagai presiden itu menjadi berbeda. Nah balik lagi tadi kan apa? Beda jalan atau pengkhianatan. Iya. Balik lagi ke situ. Teorinya ke situ lagi. Balik ke situ. Silakan dinilai ini adalah pengkhianatan atau beda jalan. Nah, menurut saya beda jalan. Nah, akhirnya kan kita tahu bahwa Ganjar kan tidak berhasil sebagai presiden. Artinya apa, Mas Nanan nggak akan punya backup politik seperti yang direncanakan atau dipikirkan oleh Ibu Mega gitu. Dan pada titik itu akhirnya yang menjadi lebih realistis sebagai ketua umum kembali kepada Puan Maharani. Dan pada titik ini Rakernas itu menjadi sangat penting kalau menurut saya. Boleh jadi di Rakernas ini menyatulah konsep atau gagasan Puan sebagai tokoh pemerintahan dan tokoh partai politik gitu. Menyatu yang tadinya dipisah menjadi menyatu. Apalagi kemarin juga nggak ada Mas Nanan ya, Mr. Q ya. Di Rakernas kan Mas Nanan nggak ada. Backup politiknya Mbak Puan siapa? Dirinya sendiri.
dengan akumulasi pengalaman yang sudah beliau miliki, dengan modal sosial yang sudah beliau bangun. Gitu. Ya, apakah modal sosial yang dimiliki oleh Mbak Puan dimiliki oleh Mas Nanan? Menurut saya tidak, nggak bisa. Kenapa? Contoh nih ya, Mbak Puan itu udah komunikasi dengan semua kalangan, dengan semua ketua partai. Mas Nanan lakukan nggak itu? Termasuk dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, terutama. Yang kedua, Mbak Puan di mata publik sekarang jauh lebih kredibel untuk menjadi tokoh politik. Karena sudah membuktikan dan sudah punya jam terbang di legislatif dan di eksekutif. Siapa yang mempertanyakan pengalaman seorang menteri dan seorang ketua DPR? Mas Ahy aja kan sekarang kan profilnya udah beda banget dengan sebelum jadi ketua DPR. Dulu orang bilang ya dia ketua umum. Ketua menteri, apa? jadi menteri. Jadi menteri. Sekarang kan udah lengkap jadi menteri Udah gitu loh. Udah gitu. Jadi bayangkan AHY yang baru berapa bulan aja sudah punya profil yang beda ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun, yang udah hatam kayak Mbak Puan gitu loh. Kemarin kawinan aja pakai pin tuh. Siapa? Mas Ahy kan. Oh, itu kan wajib itu. Presiden dengan menteri itu kan wajib dipakai itu. Itu simbol kenegaraan itu. Bukan gagah-gagahan. Oh, kawinan wajib pakai itu ya? Hah? Kalau kawinan. Kan itu melekat. Tapi Pak Jokowi pakai. Pak Jokowi selalu pakai di mana-mana. Pak Jokowi selalu pakai. Pakai kaos pun beliau pakai. Ya jadi menurut saya dengan menjadi penting Rakernas kali ini karena ini sesuatu yang tadi terpisah menjadi menyatu. Nah, memang menurut saya dari pengalaman sejarah juga sebetulnya yang namanya suksesi itu memang harus mutlak. Nggak boleh yang suksesi itu yang namanya tanggung-tanggung 50-50 itu nggak boleh. Kayak apa yang 50-50 itu kayak apa misalnya? Ya kayak PDI selama ini. Ini ketua pemerintah, ini di bidang pemerintahan, ini di bidang partai. Akhirnya tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung ini merasa jagoan, yang terjadi apa? Perang saudara. Perang saudara, bos. Jadi yang namanya suksesi itu harus mutlak. Suksesi itu satu aja. Jangan ada cerita suksesi itu 2, apalagi 3. Itu sama dengan menyiapkan bibit-bibit menuju civil war. Ya, dan Mr. Q melihat proses suksesi yang lebih tunggal di PDI Perjuangan udah mulai kelihatan. Selama ini enggak. Selama ini enggak. Ini. Makanya kemudian di PDI Perjuangan itu kan seperti ada faksi-faksi, seperti ada kubu-kubu gitu loh. Nah, yang terkini yang paling mutakhir belum terlalu kelihatan, tapi saya melihat, tapi ini mungkin nggak tahu ada di kepala Bu Mega atau tidak. Menurut saya sih mungkin belum. Konsep bahwa suksesi itu harus mutlak itu mungkin belum ada di Bu Mega. Tapi menurut saya suksesi itu harus mutlak. Nggak bisa tuh setengah-setengah, separuh-separuh itu. Karena akan melahirkan bibit-bibit perang saudara. Karena masing-masing merasa mampu. Di mana-mana komandan tuh satu, nggak ada 2. Dulu Bung Karno mau lengser itu setengah-setengah itu suksesi. Yang mana? Waktu Bung Karno mau lengser. Bung Karno lengser itu kan karena apa? Karena peristiwa 65 ya, variabel kan, di luar dirinya kan. Iya, tapi kan sebelum itu juga mau suksesi juga setengah-setengah kan. Nah, gini, kalau menurut saya menurut saya begini, kalau Bung Karno itu sebetulnya Bung Karno itu, ini salah ini. Bung Karno itu nggak pernah menyiapkan suksesi. Beliau adalah paduka yang mulia seumur hidup. Jadi yang terjadi pada waktu itu adalah Bung Karno karena obsesinya yang sangat besar kepada persatuan dan kesatuan, maka semua kelompok itu harus diberikan ruang, harus diberikan tempat. Akhirnya termasuk juga yang komunis kan, gitu. Nah, mungkin pada perjalanan waktu, entah alam pikiran atau sikap-sikapnya partai komunis itu kok istilahnya lebih dekat atau dianggap lebih loyal barangkali ya begitu ya, gitu. Ini tentu perdebatan tersendiri lah ya. Sehingga kemudian dianggap lebih dekat gitu dengan warna merah itu kan, gitu, kepada Bung Karno lebih dekat dengan komunis itu. Jadi itu cerita yang berbeda kalau menurut saya. Jadi waktu Bung Karno
Malah nggak ada 65 itu suksesi ya? tidak menyiapkan suksesi. Malah yang Nggak menyiapkan suksesi. agak serius bicara suksesi meskipun agak telat ya. Itu Pak Harto dengan mempersiapkan Mbak Tutut, tapi Iya, betul. Waktunya kan Pak Harto kan bilang ini ketika dia tahun 97 diamanatkan lagi oleh Harmoko. Betul. Dia bilang ini saya cuma 1 periode lagi ya. Betul. Pertama begini, kalau bicara Pak Harto, pertama dia terlambat untuk menyiapkan suksesi. Terlambat. Terlambat itu bisa dimaknai setengah-setengah juga kan? Enggak ya? Enggak. Kelihatan bahwa pada waktu itu Tidak melakukan itu ya? Gini, setengah-tengah itu adalah ketika dia menyiapkan lebih dari 1 orang. Dalam konteks Pak Harto, saya melihat dia menyiapkan 1 orang aja, yaitu Mbak Tutut. Tetapi dia terlambat. Ya. Yang kedua yang lebih mendasar lagi adalah dia tidak mengira bahwa akan terjadi krisis moneter tahun 98. Nah, jatuhnya Pak Harto buat saya memang ada variabel-variabel dari dalam, variabel-variabel lama berkuasa dan seterusnya. Tetapi sebetulnya variabel yang lebih besar adalah variabel krisis moneter yang membuat situasi dan kondisi ekonomi tidak terkendali gitu loh. Sehingga terjadi kekecewaan yang bersifat massal. Kalau tidak terjadi krisis moneter, tidak terjadi kekecewaan yang bersifat massal, menurut saya Pak Harto pun juga akan masih bergerak, tidak akan melahirkan demonstrasi. Isu ketidakpuasan, isu kurangnya demokrasi di zaman Pak Harto tidak akan melahirkan gerakan sebesar 98 kalau tidak ada faktor krisis moneter. Gitu. Nah, yang sudah merencanakan dengan baik itu ya Pak Lee Kuan Yew, Mr. Lee Kuan Yew kan. Lee Kuan Yew dia sudah menyiapkan biji Lee dari jauh-jauh hari, dia tahu kapan dia harus turun, dia transisi kepada Goh Chok Tong, dan Goh Chok Tong kemudian meneruskan kepada biji Lee. Biji Lee sendiri atau Lee Hsien Loong pada gilirannya kan sekarang dia tahu waktu kan. Dia serahkan kepada Lawrence siapa? Lawrence Wong. Ya. Tapi gini, kalau Mr. Q bicara PDI sejauh ini itu tidak ada upaya untuk melakukan suksesi tunggal gitu ya. Iya. Apa yang membuat kira-kira ya, apa untungnya bagi Bu Mega selama ini tidak memberikan ruang untuk suksesinya itu nggak tunggal gitu. Ini soal perasaan, Bos. Jadi mengejar ketertinggalan tadi ya? mengejar ketertinggalan tadi itu. Ada satu hal yang kita mungkin nggak bisa pahami ya, karena selama ini kok mungkin tempatnya kurang. Benar. Jadi ini masalah perasaan. Di luar perasaan itu ada 2 macam. Pertama lebih cocok, merasa mirip dengan Nanan. Yang kedua bahwa Nanan itu kurang diberikan kesempatan selama eranya Pak Taufik Kemas gitu. Tapi tanpa disadari sesungguhnya itu melahirkan rivalitas internal dan melahirkan suatu suksesi yang tidak pasti gitu. Nah, barangkali dalam proses ini ya barangkali ya Bu Mega sudah mulai realistis, tapi mungkin belum tentu sepenuhnya juga. Kalau hemat saya, kalau boleh ngomong sama Ibu, Bu, udah jelas-jelas aja lah Bu, Mbak Puan gitu. Supaya nggak ada lagi tafsir-tafsir, supaya lagi nggak ada pelompokan, nggak ada faksi-faksi gitu. Dan kemarin jokes Ibu itu nggak cukup jelas buat Mr. Q yang bilang saya ketua DPR, kamu ketua umum aja deh. Saya justru punya pikiran mengenai Mbak Puan sebagai bahwa mulai terjadi perubahan sikap kepada Bu Mega gara-gara joke itu. Oh iya nih kelihatannya Bu Mega udah mulai menyadar nih bahwa udah mulai realistis nih bahwa ya udah Puan aja lah. Karena Nanan, saya kan udah dari jauh-jauh hari kan mengatakan bahwa Ganjar itu adalah calonnya Nanan kan. Ya. Udah lama kan saya ngomong begitu kan, gitu. Nah, mungkin pada hari ini Bu Mega sudah menyadari bahwa tidak realistis untuk mendorong Nanan karena infrastruktur kekuasaannya sudah tidak mendukung gitu. Jadi dia harus menyiapkan Puan. Jadi joke itu di satu sisi memang pasti joke karena nggak mungkin Ibu Mega menjadi ketua DPR karena syarat menjadi ketua DPR adalah anggota DPR. Tetapi itu juga adalah pesan politik gitu. Dan hemat saya itu kemudian gayung bersambut dengan Mbak Puan. Ketika pada acara penutupan, ketika pembacaan sikap politik, Mbak Puan mengatakan tahun depan ketua umum masih Ibu Mega gitu. Jadi Bu Mega seperti melemparkan Puan ke ketua umum, tapi Puan juga tahu diri gitu. Jangan buru-buru gua bilang tahun depan gua jadi ketua umum. Justru saya harus ngomong bahwa ketua umum berikutnya tetap Ibu Megawati gitu. Soal apakah kemudian Bu Mega tahun depan akan benar-benar istilahnya serah terima kepada Puan, wallahu alam. Pada hari ini saya melihat sih
belum akan dikasih, tetap Bu Mega juga gitu. Karena kan sekarang sedang masuk ke dalam lorong kegelapan demokrasi. Jadi yang memegang Sisi gelap kekuasaan. yang memegang obor tetap harus Ibu Mega gitu.